saat ini ada wabah diare di sana. Kita ngomong, oh di sana itu karena orangnya buang airnya sembarangan, cuci tangan, nggak pernah makan, nggak cuci tangan, dan sebagainya. Iya. Kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ada tanggung jawab promotion di kami, di kesehatan. Orang itu ketika tidak cuci tangan, karena dia tidak tahu. Karena tidak ada aturannya. Kenapa tidak punya WC? Karena sampai saat ini Indonesia belum ada undang-undang orang tidak boleh punya WC. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hidayah Sardini dalam Gazibunais. Sobat, saya benar-benar surprise kedatangan tamu luar biasa bagi saya, istimewa, dan semua orang hampir kenal bahwa beliau memang layak untuk disebut sebagai hero. Hero yang bagi sebagian orang mungkin kurang ini ya, tapi bagi saya dan orang yang berpikir waras itu adalah hero benar-benar kemuliaan. Saya akan sapa saja Dr. Budi Laksono. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, terima kasih. Makasih sekali loh, Dok. Ini saya memaksa dokter ini untuk kita diskusi. Soalnya begini, Dok, ada banyak jabri ke saya. Itu Dr. Budi Laksono itu agak unik. Dokter tapi agak aneh. Identitas dokter itu apa? Satu, WC for all, lalu COVID, lalu di mana ada bencana di situ dokter ada. Pokoknya yang relawan-relawan itulah. Nah, saya senang sekali bisa dokter memenuhi undangan kami untuk bisa kita diskusi gitu, Dok. Terima kasih. Padahal saya tahu bahwa dokter juga sehari-hari sebagai kepala puskesmas, Dok. Enggak, Ya. saya dulu puskesmas. bukan. Saya dulu pegawai negeri di Dinas Oke. Kesehatan Provinsi, dan saya mengambil pensiun dini 5 tahun yang lalu. Lalu ditempatkan di puskesmas. Dulu awal kami bekerja di puskesmas. Kami di puskesmas 10 tahun, dan kemudian kami kuliah S3. S3 dan S2 dan S3. S2 kami di Australia 2 tahun. Di mana? Di Brisbane. Brisbane. Ya. Kemudian S3 kami di Undip lagi. S3-nya. S3. Di bidang S3 Kesehatan masyarakat. kesehatan masyarakat. Kalau di Brisbane tadi? Kesehatan masyarakat juga. Oke. Di nggak jauh dari sini kalau Brisbane kan? Iya. Dekat Papua ya. Iya. Kalau dokter, saya selalu lihat di Sokmed itu kok selalu ada di puskesmas. Memang di puskesmas juga ditempatkan sebelumnya? Dulu saya di puskesmas, tetapi berapa 15 tahun yang lalu terakhir, karena saya di 10 tahun di puskesmas, dan saya sempat menikmati puskesmas, dan itu menginspirasi kami juga tentang sanitasi, dan itulah yang membuat kita mempunyai salah satu temuan sederhana, yaitu jamban amfibi. Amfibi yang sekarang menjadi salah satu konten untuk menerapkan sanitasi pada masyarakat, karena jambannya sangat murah dan sebagainya. Dan di puskesmas kami menyukai itu, kita punya riset-riset di lapangan, sehingga tidak banyak dokter yang melakukan itu, sehingga karena itulah kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi dokter teladan Jawa Tengah saat itu. Ya, dan kita dihadiahi mulai dari TKHI, jadi kami sempat berhaji juga, meskipun kita pelayan jamaah, yang kemudian kita juga dapat kesempatan untuk belajar S2 di Australia. Iya. Dok, dulu kan berarti PNS, ya. PNS di Dinas Kesehatan Jawa Tengah, lalu undur diri, ya, mengajukan pensiun di usia muda lah begitu ya, lalu baru jadi relawan. Saya sebut begitu. Lalu relawan apa sekarang, Dok? Jadi sebenarnya kami relawan humanitis, kemanusiaan. Semua aspek kemanusiaan itu adalah bagian dari basis dunia kedokteran. Jadi banyak orang yang keliru, dokter itu sekarang
cenderung dipikir ada di rumah sakit, pakaiannya bagus, rapi dan sebagainya, Peronde. ganteng dan sebagainya. Peronde Nah, gitu ya. itu sebenarnya keliru sekali. Salah. Dokter itu justru yang paling benar adalah bagaimana mengetahui secara promotif kita menjadi salesman perilaku kesehatan, menjadi promoter kesehatan, kemudian kita menjadi prevention, kita mencegah orang itu supaya jangan sampai sakit, dan kalau sakit kita expert untuk mengobati dan sebagainya. Bahkan kalau setelah sakit, dokter harus mampu membuat orang yang sakit ini rehabilitasi dari sisi kesehatannya maupun sisi aspek humanitisnya. Oke. Misalnya kalau misalnya orang habis kena COVID, PHK, dia tidak cuma berpikir bagaimana supaya batuknya selesai, tetapi bagaimana ekonominya juga balik. Seperti itu. Itu namanya holistic medicine, itu seperti itu. Holistic medicine approach-nya ya. Termasuk di dalam promotion itu bukan cuma dokter mempromosikan ayo sehat-sehat, bukan. Tetapi dia harus mempromot sistem. Bagaimana kenapa kami pernah dalam konteks Visi for All ini jalan kaki dari Semarang sampai Jakarta. Dalam Lokmat Jamban ini kami datangi semua bupati dan wali kota sampai di setiap titik kabupaten, bahkan terakhir sampai ke Pak Jokowi. Kami datangi semua bupati, saya tunjukkan pada mereka, Pak Bupati, Bupati, di tempat wilayah Anda ada sekian ratus ribu keluarga nggak punya WC. Saya tunjukkan sebab-sebabnya, dan saya tunjukkan riset kami untuk menyelesaikannya problem itu, dan kami tunjukkan pilot-pilot yang sudah kami lakukan. Kami punya pilot-pilot, bisa dilihat betapa mudahnya, betapa murahnya kalau pemerintah itu mau menginvest kesehatan sebagai bagian dari investasi. Dok. Nanti kita akan ke sana, Dok. Kita di latar belakang dulu. Itu setelah dokter aktif di lapangan, relawan. Kata relawan lembaga apa, Dok? Punya afiliasi apa gitu, misalnya PMI atau apa gitu? Dulu saya waktu kuliah, saya memang relawan di Palang Merah. Saya anggota KSR PMI, dan itu menginspirasi, membekas di tempat kami, dan itu menjadi yang menarik kami. Bahkan di kampung kami juga relawan, mulai dari PKK remaja, remaja masjid, ya, meskipun kita hurek-hurek sana, tapi fungsinya adalah untuk mengajak-ngajak orang. Sukarelawan itu yang menjadi. Dan sekarang saya di Rotary. Rotary adalah dunia relawan juga. Di PMI kami sebagai pengurus lebih 15 tahun, itu juga tidak berbasis bayar. Relawan juga. Distrik Kunti? Enggak, distriknya 3420 itu adalah Indonesia bagian timur. Lebih luas ya. Ya. Distriknya, tetapi klubnya kita dulu klub Semarang, di mana klub ini adalah dulu cikal bakalnya klub Rotary di seluruh Semarang dan Jawa Tengah, tapi ini sudah terminated. Nah, sekarang saya di namanya Rotary Pandawa. Itu di seluruh Indonesia. Kalau Rotary Pandawa itu di Semarang. Kalau klub namanya, klub itu hanya meliputi lingkup orang sedikit. Yang tetangganya Kunti. Iya, tetangganya. Di Semarang ada kurang lebih 12 klub. Salah satunya Kunti, Pandawa klub saya, Tugu Muda, kemudian Bojong, Tanjung Mas, dan lain-lain. Termasuk dengan Pak Jaya Suprana ya? Jaya Suprana itu dulu di klub kami, namanya klub Semarang, tapi beliau sudah terminated sudah lama. Sudah, tapi lebih banyak sekarang di Jakarta ya? Iya, betul. Nah, habis itu kemudian dokter berarti tidak berafiliasi ke manapun lembaga ya, misalnya berbasis nasional, internasional gitu ya. Artinya murni yang dibentuk oleh Betul, ya, memang sejak mungkin sekitar 25 tahun yang lalu kami mempunyai yayasan dan lembaga sosial. Apa namanya itu kalau boleh tahu? Wahana Bakti Sejahtera. Wahana Bakti Sejahtera. Kenapa kami buat seperti ini? Karena sepertinya lebih mudah kalau kami itu mempunyai lembaga sendiri. Dengan lembaga sendiri kami tidak perlu minta izin atasan, minta izin apa dan sebagainya. Karena sudah bos sendiri. Iya, seperti itu. Meskipun kami harus cuci meja sendiri, sapu sendiri, tapi seperti itu. Itu didirikan tahun berapa, Dok? Kalau lembaga kami sejak tahun 93.
1993. Kalau Udah begitu, lama sekali. kalau begitu pantas ya. Kemudian dokter di suatu waktu saya melihat foto ada di genangan air, genangan selokan di Aceh pada waktu tsunami. Betul, ya. Saya lihat itu, Dok. Ya. Bagaimana waktu itu dokter bisa akhirnya sampai ke sana jadi relawan? Jadi memang konsep kami ini memang kita berbasis relawan pribadi dulu, yayasan kami. Tetapi saat itu kami juga sebagai pegawai negeri, masih pegawai negeri saya. Itu waktu itu ya? Masih anggota KSR di Palang Merah. Sehingga kami jelas saya harus berangkat karena kami melihat ini sesuatu yang sangat fenomenal dan ini sangat memerlukan. Dan kemudian saya expert dalam bidang itu. Berapa hari setelah musibah itu, Dok? Musibah itu kalau salah hari Minggu. Hari Senin saya tanggal 24-25 Desember 2004. 26 Desember, ya. Nah, saya sudah lapor sebagai orang pegawai negeri, saya lapor ke atasan saya, kepala dinas saya dan senior kami yang di dinas kesehatan. Ini adalah sesuatu yang sangat fenomenal dan ini baru terjadi dan ini korbannya sangat luar biasa. Saya mengetahui karena ini tsunami yang besar dan memang makanya. Bukan dokter betul ya? Ya, dari situlah saya sudah menyiapkan, saya harus berangkat. Kami sudah melaporkan itu, harapan kami itu bisa diwadahi oleh dinas kesehatan atau dinas yang besar. Kemudian hari Senin itu kami lapor itu, termasuk lapor kepada PMI, kami juga lapor pada Pak Hartanto saat itu. Pak Hartanto posisinya seperti ini, kita harus berangkat. Oke, Palang Merah sudah siap memberangkatkan. Tetapi waktu itu memang serba tikuk. Artinya dari PMI memang belum tersedia anggaran untuk memberangkatkan. Kemudian dari pemerintah waktu itu sudah tahu, semangat. Hari Selasa langsung di provinsi langsung rapat. Saya cek, ya Pak, ini hari Selasa ini kita rapatkan semua dinas. Oke, saya monitor karena saya bukan orang pejabat saya monitor. Setelah Selasa siang saya tanya hasilnya apa? Hasilnya kita akan memberangkatkan tim. Tetapi sementara ini timnya harus berangkat sendiri-sendiri, ditanggung oleh dinas masing-masing. Bahkan PMI juga begitu. Akhirnya dari situlah itu kawat dari Jakarta. Dari Semarang, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Akhirnya kita pikir, wah kalau seperti ini nggak perlu suatu mobil yang besar, kan gitu kan? Makanya saya pastikan besok Kamis saya langsung berangkat. Makanya saya sementara di PMI saya mengumpulkan bantuan-bantuan, kami packing dalam pak yang bagus-bagus supaya lebih acceptable di pesawat dan sebagainya di Palang Merah Kota Semarang. Kemudian kami hari Kamis kami langsung pesan pesawat. Saya ngomong dengan ketua PMI, saya harus berangkat dulu. Ayo Obdi, ini belum ada sangunya, ini mana? Nggak masalah. Kami sudah punya semuanya di kami. Kami punya namanya SIMES. SIMES itu paper kami tentang disaster management waktu di Australia, yaitu Small Independent Mobile Emergency Health Service. Jadi dengan small team, saya dengan 1-2 orang saja, itu kami bisa melakukan pelayanan masif di suatu wilayah tertentu. Dan itu kalau misalnya tim itu cuma 2-3 orang cukup, itu bisa melayani. Sorry, dokter berangkat hari Kamis. Kamis ya. 4 hari setelah tsunami. Iya. Lewat darat, lewat udara tadi. Iya, pakai udara. Waktu itu Medan. Medan. Kami mendaftar dulu ke PMI. Wah, didaftar dulu. Ketika saya tanya orang-orang yang PMI yang didaftar yang sudah di Halim Perdana Kusuma, itu pun sampai sekarang masih belum berangkat kan itu kan nunggu. Makanya saya meng-hire 1 perawat ikut dengan saya langsung pesan pesawat langsung Jakarta langsung ke Medan. Dari Semarang Jakarta. Ya. Tetap pesawat ya. Charter. Oh enggak, pesawat normal, komersial biasa. Habis itu baru ke Medan pasti terkatung-katung. Ya. Pasti belum bisa. Tapi karena saya ada pengalaman. Tapi Tuhan berkata lain pada saya. Gimana itu, Dok? Ya, karena saya punya obat sendiri, saya punya makanan sendiri, saya punya tenda sendiri. Saya bisa hidup sendiri, nggak tergantung pada host di sana. Bukan, maksud saya begitu masuk Aceh. Begitu Medan, saya datang, saya langsung lapor ke markas, pos. Oh ya, ini setiap hari ada Hercules dari Medan ke sana.
Oleh karena itu, oke. Ke titik mana dok? Ke Aceh Medan ke Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Oke. Begitu kita ngomong, saya sampai sana waktu itu di Medan sudah jam 3 pagi. Saya istirahat, jam 6 kita sudah bangun lagi. Di situ kita langsung lapor pada jabatan yang berwenang, Angkatan Udara. Kami tunjukkan bahwa pertama kami dokter, kami relawan, kami punya alat-alat, semuanya kami sudah siap berangkat. Oke, langsung dicatat, masuk berangkat. Hercules sudah ada di situ, sehingga tim sewaktu itu saya berangkat, ternyata di situ sudah ada tim dari Solo, sudah ada dari Makassar. Nah, terus ada masyarakat yang banyak. Habis itu dokter dari Banda Aceh di drop di kawasan mana, di daerah mana? Kami langsung ke Banda Aceh. Oh, karena memang di Banda Aceh, kemudian kami karena di sana ada relawan Palang Merah banyak, kami langsung dibawa ke markas Palang Merah. Waktu itu Palang Merahnya markasnya masih di depan halamannya, di tenda di halamannya gubernur. Di depan gubernur ini kami lapor pada gubernuran. Ya. Kami lapor pada kepala yang berjalan di situ, Pak, saya dokter dengan perawat, saya punya obat-obatan, saya punya tenda, saya punya ini, saya siap berangkat. Jumlahnya berapa tadi Pak? Saya cuma 2 orang. 2 orang. Ini sebenarnya pilot SIMES ini. Ini sebelumnya teori di dalam paper kami dan itu adalah aplikasinya. Dengan 2 orang itu kami langsung diantar, langsung kepala kan tahu bahwa relawan ada bermacam-macam. Begitu, oh ini punya kualifikasi khusus, langsung dia lihat, oh ini ada titik yang belum dijangkau oleh orang, belum di cover. Langsung saya naik mobil, langsung diantar ke sana, di ujung yang paling nggak ada. Memang di sana itu belum pernah ada dokter, belum pernah ada. Saya langsung ke sana dan di situ puskesmas itu hanya kolaps, pegawainya hilang semuanya dan semuanya. Oke, begitu kami datang, kami sudah dibekali oleh Pak Hartanto saat itu dan Pak Imam, Pak Budi, kita membuat plakat. Maka saya langsung tulis, karena basisnya kami adalah klinik, makanya kami langsung tulis hari Jumat itu, klinik 24 jam Jateng Peduli. Langsung saya tulis di situ, oh orang langsung pada datang semuanya, kita layani. Bahkan orang yang sudah beberapa hari luka dan sebagainya, terpaksa kita jahit ulang dan sebagainya. Tergambar dalam pemandangan Dokter Budi pada waktu melihat pertama kali, apa bisa digambarkan pada waktu itu? Waktu di Aceh hamparan tanah lapang yang tidak bertuan. Apa yang begitu itu? Kami waktu datang pertama kali ke Banda Aceh, kita sempat melihat dari Hercules itu. Dari udara? Iya. Itu pantai barat semuanya. Tahu itu saya. Udah habis semuanya. Bisa ada bayangkan ini. Kalau sudah seperti ini ada 2 orang yang meninggal dan orang yang sakit parah. Dan yang sakit parah kalau dalam waktu golden time-nya itu tidak diatasi, dia akan meninggal. Kita akan mendapatkan orang sisa-sisa dari bencana ini yang selamat, yang memerlukan pertolongan cepat, bukan hanya medis tetapi yang lain. Oleh karena itulah itu semua ilmu sudah ada pada saya, sehingga kami aplikasikan saja seperti itu. Karena dokter sudah terlatih ya untuk menghadapi segala kemungkinan seperti itu ya. Ya, sebenarnya kita melatih dokter melihat itu memang di luar dugaan ya. Dokter kan tadi dari Semarang. Kebetulan kami sudah pernah belajar tentang yang namanya Hugh disaster, yaitu seperti dulu pernah di Iran, Meksiko, gempa bumi yang betul sangat meluas seperti itu. Ketika itu terjadi, memang terjadi suatu powerless, kolaps. Kolaps bukan hanya masyarakat, tapi semua pemerintah. Semua infrastruktur habis. Iya. Sistemnya juga. Pemerintah pun juga. Nah, dari situlah kami melihat ada sesuatu yang menantang sekali, sehingga kami layani dulu dalam konteks emergensi ini, kami membuat posko pelayanan ini. Dalam 1-2 hari kami layani orang-orang yang sakit itu. Langsung berapa itu dong waktu itu? Wah, nggak terbatas. Semua pakai yang jelas kami di tas kami punya obat-obatan untuk sekitar 500 kunjungan. Sehingga kami confident aja. Tetapi begitu kami datang ke sana, hari 2 sudah mulai agak menyusut, saya sudah kirim ke markas. Kami ada di sini, kami perlu obat-obatan dan sebagainya. Di titik inilah kami ada, langsung di drop. Iya, gitu. Kemudian kami terus memberdayakan potensi yang ada di sekitar itu. Di situ ada dokter, ada perawat. Saya tanya, coba ini yang dokternya mana? Perawatnya mana? Oh, rupanya sana Pak. Loh, kenapa nggak datang ke sini? Ini kan puskesmas. Akhirnya tendanya nggak berlaku karena puskesmas itu masih ada. Meskipun puskesmas pembantu, tetapi orangnya sudah nggak ada. Loh, kok nggak ada? Kenapa? Lah karena
nggak tahu gimana, nggak ada perintah dan sebagainya. Oke, saya perintahkan. Tapi itu penduduk setempat. Setempat, ada 4 orang penduduk setempat. Makanya hari kedua kami kunjungi, kenapa kita yuk puskesmas gerak lagi. Makanya begitu mereka datang ke puskesmas sudah mulai jalan lagi. Kemudian salingkan ini dengan ini sudah selesai saya tugas saya. Dokter pindahkan tenda tadi ke situ. Saya pindah ke puskesmas yang lain. Oh, yang lain. Yang lain yang kolap lagi. Cari titik ya, Bro. Cari titik yang baru seperti itu. Yeah. Itulah fungsi SIMES seperti itu. Bahkan di titik yang baru ini lebih kolap lagi karena apa? Ini sebenarnya daerah perkotaan yang tidak ada hubungannya dengan Dokter, tsunami. Di titik mana sih saya nggak tahu, Banda Aceh. Di Banda Aceh waktu itu di Lamrabu. Lamrabu ini sebenarnya lebih dekat ke arah bandara. Ya. Kemudian di titik lagi menuju arah bandara. Ya. Di titik yang lain itu waktu itu puskesmasnya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tsunami. Tetapi puskesmas tutup. Saya tanya kenapa tutup? Dokternya ini entah karena perempuan tak apa, yang jelas karena sistem dia ditarik oleh keluarganya kembali ke Medan. Nah, dokter yang lain karena nggak ada perintah, nggak takut. Dalam situasi begitu ya. Seperti itu. Oke. Kalau begitu tolong sini ada yang lain apa? Di situ masih ada 1 bidan, tapi dia nggak berani membuka puskesmas. Dia sama kalau ada orang yang sakit dikasih obat-obat aja yang datang. Pulang. Ya. Terus ada dokter yang sebenarnya dokter magang di situ, tetapi dia bukan PNS. Jadi dia nggak berani juga. Makanya saya waktu datang ke situ, saya minta semua potensi yang ada di situ dikumpulkan di sini. Karena mereka takut nggak punya ini, dan saya waktu itu ya sedikit agak confident aja. Saya udah lapor pada Pak Muharso, waktu itu adalah ketua otorita kesehatan darurat di sana. Makanya udah sini semuanya karena kalian ini tidak ada perintah yang membuka, makanya saya perintahkan membuka. Saya makanya membuat SK untuk kalian semuanya. Minta tolong pulpen sama kertas. Makanya sekarang yang paling tua siapa? Ini Pak dokter, satu dokter yang sebenarnya bukan PNS tapi dia di situ saja. Terus ada bidan, ada beberapa perawat. Saya nulis dengan tulisan tangan surat keputusan. Yang bertanda tangan ini adalah nama saya dokter. Waktu itu saya Dr. Budi Laksono MHSC atas nama Otoritas Kesehatan Darurat Banda Aceh. Dengan ini mengangkat dokter itu menjadi kepala puskesmas sementara hingga dokter definitif datang. Saya tanda tangani sendiri, saya langsung buat, saya kasihkan. Saya bukan orang di situ, tapi saya harus membuat itu. Akhirnya dia baru bergerak. Dok, tapi obatnya gampang. Obatnya apa? Saya minta 1 orang itu, saya ajak ke markas. Pak, ini kurang ini, langsung kasih obat semuanya. Langsung puskesmas itu buka. Berapa terbitkan SK abal-abal itu? Saya terbitkan puskesmas yang paling konyol 1 itu, paling konyol. Iya. Dan kemudian setelah saya membuat SK itu, saya foto, saya tunjukkan pada Pak Muharso. Pak Muharso ini adalah tokoh kita, orang Ngundip juga. Nah, begitu saya tunjukkan, dia langsung asem. Ya nggak mau, si putih buka dulu kan gitu. Yang penting dalam situasi begitu menyelamatkan nyawa, nggak perlu SK kan? Ya betul. Nah itu hal-hal yang harus dilakukan ketika kita harus begitu. Termasuk pergian saya ke sana, itu pun saya bilang saya termasuk desersi. Saya waktu PNS, saya izin atasan saya, nggak boleh. Nggak dikasih. Saya memahami tidak boleh karena apa? Kalau dia bilang boleh, berarti konsekuensinya harus mendukung keuangan dan sebagainya, dan lebih dari itu mendukung risiko. Dan di sana risikonya berat sekali karena kita berada dengan OPM, dengan orang-orang yang jahat. Waktu itu ganas sekali. Makanya saya tahu bahwa atasan saya tidak memberi izin bukan karena tidak izinkan, tapi secara struktural administrasi tidak boleh mengizinkan. Maka saya katakan saya tetap berangkat. Saya berangkat sana, oleh karena itu saya langsung lapor pada Pak Muharso waktu itu. Pak Muharso, saya Dr. Budi, saya dari Jawa Tengah, saya desersi ke sini karena saya kebutuhan ini dan saya punya sesuatu yang harus saya kerjakan. Dan saya minta penugasan. Saya bilang begitu. Dok. Habis itu karena itu jadi bahan pertimbangan status kepegawaian. Oh enggak jadi. Syukur alhamdulillah. Nah, oke, kita selesaikan Aceh tadi, Dok. Habis dari Aceh gempa Jogja. Saya lihat Dr. Budi ada di sana juga. Iya. Bagaimana itu ceritanya, Dok? Ya, tapi Aceh ini menarik. Oke, saya desersi itu memang saya sudah
Silakan. 2 minggu pertama saya ke sana, istri saya bingung. Ini Pak dapat surat peringatan peringatan tulis. Ini kalau enggak nanti Papa dipecat dari pegawai negeri. Ibu di Semarang. Ibu Semarang. Maka saya katakan tenang saja. Saya sudah lapor pada Kemenkes, waktu itu masih vertikal, jadi nggak masalah. Tetapi ini ada suratnya gini, nggak masalah. Nanti orang-orang Aceh yang di Jawa Tengah ini udah ngomong, Pak Budi, kalau Pak Budi ada masalah di sana, kami semua akan geruduk di kantor. Saya dengar dari sebagai dari orang Aceh yang di sini, itu kan ada Ikatan Pemuda Aceh di Semarang. Dia bilang, berapa truk yang dibutuhkan oleh Dokter Budi, kami akan geruduk. Waktu itu, Dok. Lah itulah makanya dokter saya cuma ya nggak apa-apa, ini kan cuma formalitas. Bagaimana atasan perlu formalitas seperti itu dan sebagainya. Artinya kalau ada apa-apa mereka juga harus dilindungi ya. Itu. Makanya saya ngomong itu jangan nggak. Akhirnya ketika saya sudah di sana 1 minggu saya membuka puskesmas, kemudian membuka rumah sakit. Waktu itu ketika sudah banyak puskesmas buka, ada tim dari Jerman bingung cari rumah sakit bagaimana. Saya bisa bantu Anda. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa atasi semuanya, saya bisa manage lah. Kami langsung sewa helikopter dengan itu, kita langsung ke Tenom. Kita bangun rumah sakit. Dan setelah bangun rumah sakit, kami lapor kepada Pak waktu Wapres JK, minta untuk diresmikan. Nah, akhirnya setuju mau diresmikan dan rumah sakit kita ini. Jangan dibayangkan rumah sakit itu rumah sakit seperti kebanyakan sekarang. Tidak, ini rumah sakit lapangan. Lah ya. Lah, itulah yang akhirnya menginspirasi kita bahwa rumah sakit lapangan itu not expensive. Kita semuanya mampu. Nah, Pak JK jelas nggak bisa meresmikan, tapi waktu itu Pak Gubernur yang mau meresmikan. Makanya ketika Pak Gubernur mau meresmikan, saya waktu saat di Tenom saya dapat spesial helikopter untuk menjemput mereka. Maka saya datang ke sana untuk menjemput beliau-beliau ini dan meresmikan ke situ. Dan setelah itu kira-kira minggu ketiga, begitu diresmikan, saya langsung say goodbye. Saya harus ke Semarang karena menenangkan istri saya sebenarnya. Seperti itu. Karena jadi total berapa hari di Aceh? Waktu yang fase pertama 3 minggu saya. 3 minggu. 3 minggu emergency itu sampai saya membuat rumah sakit. Habis dari Semarang balik lagi. Setelah itu saya lapor kepada atasan, saya tanya gimana suratnya itu. Suratnya ini nggak kemana-mana, itu tembusan gubernur itu nggak, cuma untuk kita saja. Nah, saya sudah tahu sebenarnya. Saya menyadari itu, jadi saya dengan teman-teman Aceh, oke lah nggak masalah, wong ini santai saja kok, ini formalitas seperti itu. Kalau saya itu di sana sampai meninggal itu, jangan mereka itu kesalahan, kan seperti itu. Waktu itu memang berkelimpahan mayat ya. Memang itulah yang memang ya itu di fase yang kedua saya bisa mendapatkan cerita lebih jauh karena saya di daerah yang remote sekali. Saya tinggal di sana 2 bulan, saya membangun semua yang diperlukan masyarakat, mulai perumahan, kemudian ekonomi, kemudian sosial, post office dan sebagainya. Itu kita bangun bersama-sama masyarakat. Ilmu saya muncul di situ, semuanya experience muncul dan itulah yang kami gunakan tempat yang lain. Teman-teman baru juga muncul. Teori-teori baru sebenarnya muncul juga. Itulah ya kami membuat paper tentang itu. Paper saya sampai segini. Dan saya punya buku khusus Aceh itu, buku harian. Kami terbitkan juga seperti itu. Saya harus membaca itu, Dok. Dokter masih simpan ya? Insya Allah masih kita simpan juga. Dok, habis itu Semarang selesai, ya kan? Baru ada Jogja. Ya, di Jogja ini sebenarnya menarik. 2006 ya, kalau salah ya. Dok, perasaan tsunami di Aceh itu 2004 ya? 2004 2005. Iya. Lalu kemudian Jogja 2006. 2007 ya? 2000 ya, 2007. Nah, ini kesempatan bagi saya. Kemudian saya masih pengurus dan saya relawan. Itu langsung ke sana? Iya. Saya langsung sore itu kami sudah menyiapkan tim di Palang Merah Semarang sehingga kita bawa ke sana. Termasuk tim yayasan saya juga. Yayasan saya timnya adalah saya, istri saya, pembantu saya, supir saya, anak saya, ikut semuanya. Dalam satu kap mobil. Nah, karena saya ingin tunjukkan pada anak-anak bahwa pada saat seperti ini kita bisa melakukan. Anak saya waktu itu kan kelas 6 SD sama kelas 5, jadi dokter kecil di sekolahannya. Makanya kamu harus pakai seragam dokter kecil. Betul, sampai di sana. Betul, di rumah sakit itu sudah penuh sehingga terpaksa
dibuka oleh beberapa Dokter pendahulu. di mana? Di Bantul. Di Bantul. Di Bantul. Itu basis itu. Di belakang Bantul itu teman-teman dari UGM dan mahasiswa membentuk rumah sakit di situ, karena orang dimasuk rumah sakit udah ditolak, udah nggak perlu. Nggak mau. Karena dari situlah saya punya mekanisme triase yang sebenarnya kurang berjalan. Makanya di Bantul itu kita mulai asar kita sudah merawat orang, dan banyak orang yang luka-luka dan sebagainya. Dan ketika maghrib itu lampu udah mati semuanya. Nah, terpaksa dokter kecil ini bekerja, karena ketika waktu siang itu dia bantu-bantu obat anak saya waktu itu SD kelas 5 dan 6 ini. Ketika malam dia nyenteri, saya jahit ke orang. Saya jahit dengan senternya anak saya, itu ada foto dokumenternya. Jahitannya pakai? Ya kita memang ada, kita punya alat ya. Kita punya alat semuanya. Saya sekemana-mana punya obat, punya alat, punya macam-macam. Untuk menghadapi situasi apapun ya. Iya. Sehingga dengan begitu kita langsung bergabung dengan mereka. Oke, saya jahit. Istri saya juga karena sering bantu saya di klinik juga ikut-ikut membantu kami, dan saya bawa satu perawat juga yang ikut kami, sehingga kita melayani sampai malam. Berapa hari di Jogja waktu itu? Di Jogja sebenarnya nggak lama, karena kurang lebih sekitar 1 minggu. Hari-hari pertama, nah ini yang ada siput kolapsnya itu salah satunya di situ. Kami waktu ke Jogja, kami lapor kepada posko Palang Merah setempat. Kami dari Semarang mempunyai tim ini, kita siap untuk diperintah kemana dan sebagainya. Dari jam asar itu, mereka di posko PMI, sampai malam tidak ada perintah, kita harus kemana. Padahal Jogja loh dok. Jogja. Pusat Republik lah Ya. pernah. Akhirnya, bukan Aceh, bukan tim Papua. saya, PMI, ketika pagi-pagi kan saya tidur di mobil. Oke. Dari rumah sakit saya tidur, cuma udah kecapean sehingga nggak kontak lagi dengan. Saya cari di markas, loh kok nggak ada, kemana ini? Anak-anak bukan tim Semarang saja saat itu, pulang ke Semarang. Tim beberapa kota yang lain pada pulang. Loh kenapa? Ini masih banyak pertolongan. Kita nggak tahu diperintah kemana. Kita nggak ada perintah, nggak ada apa. Saya langsung pulang ke Semarang, balik lagi. Begitu saya ajak mereka balik lagi ke Jogja, saya langsung cari tempat, saya langsung keliling. Di sini bentuknya seperti apa? Ya, siapa yang nolong? Belum ada. Oke, kita ngepos di sini. Udah, kita langsung memberi pelayanan. Itu kenapa tidak ada otoritas yang? Itulah yang disebut leadership. Ketika suatu huge disaster itu terjadi kolaps sistem manajemen dan sebagainya. Dan ini rumor ya. Tetapi sebenarnya ada benarnya. Ketika saat itu terjadi seperti itu, orang yang disebut kepala dinas tertentu, dia nggak tahu apa yang tugasnya, sehingga ketika tidak ada tsunami, tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ketika dia tidak tahu tugasnya apa-apa, sehingga dia ini sampai mengungsi dulu karena takut tsunami. Dia sampai ke Magelang. Sampai di Magelang dia bertanya pada dirinya, loh, aku kan kepala dinas, loh, saya kesini seperti ini. Akhirnya malam dia pulang lagi ke Jogja untuk memimpin, tetapi karena dia seorang dokter, dia ke rumah sakit. Dia nggak tahu bahwa dia itu harus menggerakkan puskesmasnya. Dia tidak tahu bahwa dia itu punya tanggung jawab. Itulah, Kalau makanya begitu dikembalikan. Dia berperan sebagai dirinya sendiri. Iya, baru ini. Itulah. Ya, ketika huge disaster seperti itu. Yang punya tanggung jawab. Maka salah satu rekomendasi kita buat undang-undang disaster itu dengan konsekuensi aparat disaster harus. Nanti kita ke sana dok. Ya. Nah habis itu dokter ke 2028. Yang saya tahu yang terakhir ada di Sumbawa. Oh, waktu itu kita ke Filipina dulu. Oh, Filipina. Filipina di Tacloban. Tacloban mendapatkan musibah sama tropical cyclone seperti di kemarin di NTT. Ya. Ramai sekali. Formally saya akan menulis surat pada Palang Merah Semarang, Jawa Tengah, untuk saya siap menjadi relawan. Tapi waktu itu saya tunggu-tunggu, tim kita sudah berangkat Pak Budi, tapi sepertinya kita Jawa Tengah tidak diangkatkan. Gini. Oh ya, yes, nggak apa-apa lah. Tapi saya melihat, saya kenapa harus tergantung pada mereka? Yeah. Saya berangkat sendiri. Saya fasilitas sendiri. Ya, fasilitas sendiri. Saya waktu itu saking nyamannya, saya langsung pakai alat-alat itu, langsung saya berangkat ke bandara, saya tiket pesawat ke Jakarta, saya udah pesen pesawat ke Filipina.
rupanya sampai Jakarta saya baru tahu bahwa ini luar negeri nih. Paspor saya ketinggalan. Ketika saya mau masuk, waduh, akhirnya paspor saya tiket saya hangus. Balik lagi. Saya minta sama istri saya, oke, tolong paspor saya tolong dibawa. Saya pesan tiket lagi karena besok saya dapat tiket lagi yang ke Filipina besok jam 9 di Manila. Di Manila. Okay. Makanya pagi-pagi istri saya datang jam 7 pakai pesawat paling pagi. Saya bawa paspor jam 9 saya sudah berangkat ke Filipina. Dan di Filipina sendirian. Di Filipina saya di sana langsung datang, saya lapor kepada institusi Palang Merah, saya tunjukkan kapasiti saya. Oh, bisa Bapak nanti ke sini ketemu ini. Saya bergabung dengan relawan internasional mau ke sana. Oke, saya sudah siapkan termasuk tiket-tiket kita sudah siap. Waktu itu sudah saya beli juga. Waktu itu arahnya saya ke Cebu. Dari Cebu saya kemudian harus ke Tacloban. Saya naik darat. Di sana ada tim. Oke, saya beli pesawat ke Cebu. Terus saya nunggu karena berangkatnya malam, saya nunggu di situ. Di Palang Merah itu kebetulan ada orang yang melihat saya. Bapak dari mana? Saya dari Indonesia. Loh, dari Indonesia. Bapak rombongan itu. Rombongan siapa? Itu di sana ada rombongan Indonesia yang datang sini. Oh ya? Coba saya tanya. Lihat, saya diantar ke teman-teman itu. Ternyata itu rombongan dari Palang Merah Indonesia yang dikirim ke sana. Yang tidak memberangkatkan. Yang tidak memberangkatkan saya. Ada. Itu sudah 2 tim itu. Tim yang pertama dan tim yang kedua. Tim yang pertama dan yang kedua sudah beberapa hari bahkan minggu itu dia stay di Parkas itu karena nggak kemana-mana. Karena alat-alatnya, obat-obatnya semuanya ada di kapal. Dan kapalnya itu kapalnya Pak JK yang mau datang ke Manila. Dan kapalnya pun waktu mau masuk perjalanan. Maka saya katakan saya punya kapasiti. Saya mau berangkat ini saya sudah punya tiket. Wah, Pak Budi kita juga sebenarnya mau ke sana. Udah kalau gitu kita bareng aja. Gabung aja. Bapak berangkat kapan? Saya harusnya malam ini saya sudah harus sampai ke sana. Pak, kita malam ini juga mau berangkat. Kalau Pak Budi mau pimpin, kita berangkat ke sana. Tapi sebenarnya udah kenal sama Pak Budi? Belum. Karena dia dari markas pusat, satu orang, yang lainnya dari beberapa daerah Indonesia. Begitu, oke lah kalau gitu, oke. Saya akhirnya ditelepon oleh Pak Hartanto. Pak Budi, sebaiknya Pak Budi ikut aja rombongan Palang Merah. Oke lah, nggak masalah kalau memang begitu. Tapi saya minta secepatnya difasilitasi. Itu anak-anak belum sampai, sudah hampir waktu itu 2 minggu di lapangan. Dia tidak mendapatkan order lapangan kan gitu. Sehingga tidak ada koordinasi dengan otoritas Filipina. Sudah, tapi mereka kan alat-alatnya yang mau dipakai, obat-obatannya di kapal itu. Lagi di jalan. Inilah yang saya sebut, kalau saya obat melekat di tubuh saya, kan seperti itu. Oke, begitu saya kalau gitu kita bisa naik kapal langsung nanti sewa. Betul. Akhirnya mereka langsung sewa mobil, beli tiket ke Cebu, akhirnya berangkat. Cebunya akhirnya naik kapal. Terus karena rombongan kapal besar. Tadi dari Jakarta belum nyampe? Belum. Baru nyampe? Saya nyampe sudah saya pulang lagi ke Indonesia. Astaga. Nah, ketika saya udah ke Cebu, kemudian kita naik motor ke Tacloban, ya saya naik Tacloban, kita pelayanan. Begitu saya diarahkan di Tacloban itu oleh Palang Merah di Cebu, oke, langsung saya di semacam puskesmas. Saya puskesmasnya tidak kolap, perawatnya masih jalan dan sebagainya, cuma begitu kita kedatangan orang-orang dan obatnya memang langka. Begitu saya turun ke sana, oke, nggak masalah, obat saya langsung kita gelar, ini obat kita pakai, kita langsung pelayanan. Begitu pelayanan, hari pertama itu langsung kita buka papan pelayanan Palang Merah Indonesia, langsung difoto, besok pagi di Kompas. Keluar. Indonesia membuka pelayanan di Cebu, di Tacloban. Dalam hati saya tertawa. Ya, langsung saya dikasih bajunya PMI untuk ini. Saya ya nggak masalah karena bagi saya nggak penting soalnya. Relawan. Ya. Oke, habis dari Filipina ke? Filipina kita ada di dalam negeri. Mulai dari Palu, Sigi, NTT. Dulu pernah sempat juga di sebelum Jawa Barat. Di Garut. Di Garut banjir. Kemudian di Lampung ada kegiatan. Di Sumatera Barat juga ada ya. Nah, dan lain-lain tadi itu Pak, apa yang bisa dipetik kesiapan kita terhadap bencana? Ya, saya sebagai akademisi bencana, saya melihat bahwa saya dosen disaster management juga,
bahwa memang dalam konteks mitigasi kita lemah. Sangat lemah dan kita tidak mempunyai sense of mitigation untuk hampir semua case-case kesehatan maupun disaster. Jadi pelajaran Aceh, pelajaran Jogja enggak membekas ya? Karena banyak banyak orang, sehingga pelajaran bagi orang yang di situ. Tapi di sini kadang-kadang baru pelajaran bagi penentu keputusan. Itu untuk kadang-kadang membuat undang-undang, membuat protap, memaintenkan soal early warning system, enggak dapat. Itu memang kelemahan bangsa Melayu mungkin. Enggak bangsa Melayu. Itu perilaku buruk dari mereka yang sedang menjabat sebenarnya itu. Ya, itulah. Makanya kami membawa disaster management itu ke Undip, ke UNES untuk menjadi salah satu materi. Pak Dokter tadi sampaikan bahwa kita perlu ada undang-undang apa tadi? Ya, dari situlah kami melihat ada beberapa rekomendasi termasuk penguatan sistem. Penguatan sistem itu salah satunya adalah undang-undang tentang kebencanaan. Dan memang muncul, tetapi memang munculnya itu masih dalam konteks mengikat masyarakat keluar, belum mengikat diri kita. Kalau ada bencana, saya orang kesehatan itu harus apa? Saya pemerintah itu harus apa? Ini belum ada yang mengikat kita. Sehingga kalau ada kesalahan di kita itu dengan mudah aja mengatakan yang salah karena kamu nggak pernah mitigasi. Ke bawah saja. Belum pernah melihat saya itu seperti apa. Itulah kelemahan kita dalam konsep undang-undang selalu seperti itu. Makanya saya mengatakan bahwa sebenarnya kewajiban pemerintah itu masuk ke dalam leadership negara itu. Menciptakan sistem manajemen. Itu problem besar kita soal leadership. Orang pengambil keputusan, seseorang atau sekelompok orang yang seharusnya bertanggung jawab merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya. Sementara orang yang seperti dokter yang sebenarnya tidak harus bertanggung jawab dalam konteks otoritas, tapi malah duluan cepat. Aceh, Jogja, dan beberapa tempat tadi. Ya, karena ibarat mobil itu kan saya itu cuma sepeda motor, lari. Saya kendarai sendiri bisa. Tangan Tetapi, dokter terlalu kecil untuk menyelesaikan semua masalah. Pemerintah itu ibarat gerbong kereta yang besar. Betul. Momentumnya sangat berat. Tetapi kita tahu bahwa momentum yang berat itu memang harus ditambahi dengan leadership yang bagus dan sistem manajemen yang sistemik yang bagus. Seperti itu. Impulse from within. Dari dalam diri seorang pengambil keputusan harus bangkit. Semua orang bisa ditipu, ya kan? Tapi kedirian kita secara etika untuk bekerja tanpa digerakkan karena struktur seperti Dokter Budi lakukan, alami, itu langsung bergerak. Bahkan namanya musibah kan tidak mengenal jam dinas, Pak. Tapi seorang kepala dinas berangkat dari kedinasan. Dia sebagai dua sisi yang tidak mampu memerankan dengan baik. Dia sebagai pribadi selamatkan. Tapi jangan lupa dia digaji oleh negara untuk bukan hanya menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi penolong buat orang lain karena kebijakannya. Dalam konsep dalam konsep holistik, betul sekali. Dalam konsep namanya holistic medicine itu ada yang namanya promotif. Sehingga tugas dari seseorang ini bisa diadop ke dalam kepemerintahan. Banyak saat ini itu sebenarnya suatu hal yang sudah lazim di mana-mana, namanya victim blaming. Paling mudah sekali kita itu memblaming orang lain. Misalnya saat ini ada wabah diare di sana, kita ngomong di sana itu karena orangnya buang airnya sembarangan, cuci tangan nggak pernah makan, nggak cuci tangan dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya ada tanggung jawab promotion di kami di kesehatan. Orang itu ketika tidak cuci tangan karena dia tidak tahu. Karena tidak ada aturannya. Kenapa tidak punya WC? Karena sampai saat ini Indonesia belum ada undang-undang orang tidak boleh punya WC atau dan sebagainya. Negara Eropa itu tahun 1930 mewajibkan setiap rumah itu harus punya sanitasi. Kita sampai saat ini belum. Itulah yang menjadi itu sama penjelasannya, Dok. Kalau ada polisi, baru dia akan berhenti saat lampu merah. Maka kemudian dibikin patung. Ya kan? Kalau enggak ada patung, enggak. Tapi kadang-kadang juga tidak semua polisi begitu. Loh, kenapa Anda terjang?
Lah, karena nggak ada Pak Polisi gitu loh. Ya, ya. betul. Sama begitu Ya, mental, ya. dibolak-balik gitu-gitu aja. Ya. Oke, Pak Dokter, apakah dalam konstruksi yang kita bicarakan ini, bisakah juga menjelaskan kenapa kita terseok-seok juga di dalam menangani COVID-19 ini? Ya. Ada kesamaannya? Ada kesamaannya. Ini sama-sama disaster. Ya. Kalau itu namanya natural disaster, ini adalah social disaster. Nah, dalam konteks bahkan health dan social disaster. Ya, kalau COVID-nya health disaster, kalau impact-nya social disaster. Karena social dimension-nya sangat luas. Sangat luas, ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita melihat di dalam Undang-Undang Dasar kita pembukaan itu ada makna yang besar. Ya. Ketika kita itu mati-matian merebut kemerdekaan, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesejahteraan maka dibentuk pemerintah dan benar-benar dibentuk aparat-aparatnya. Sehingga aparat-aparat pemerintah ini harus mempunyai visi ke sana, mimpi ke sana. Sehingga semua orang di pemerintah itu harus tahu tupoksinya, bahwa tupoksinya itu mensejahterakan. Misalnya, kalau saya itu kepala dinas kesehatan, maka indikatornya adalah kesehatan orang wilayah saya itu terpenuhi. Parameternya apa? Parameter itu meliputi pemahaman, perilaku, pelayanan, rehabilitasi. Social contact. Ya. Jadi orang itu tahu kalau misalnya saat ini, misalnya tentang COVID, kita kan ngertinya pokoknya masyarakat nggak pakai masker, sekarang ini rumah sakit penuh karena nggak pakai masker, karena ini kan gitu. Kita nyalakan sana. Padahal kita nggak pernah memerintahkan, kita nggak punya undang-undangnya. Sehingga ketika saat ini Pak Polisi ini mau agak keras, dia nggak punya payung hukumnya. Bahkan sekarang Pak Polisi ditapok orang mau naprak kembali nggak berani. Ya kan seperti itu. Makanya nggak ada undang-undangnya. Di beberapa tempat ada, misalnya di Singapura ada kenut misalnya. Orang yang melawan itu boleh kenut kan gitu kan, asal tidak menyebabkan cedera. Boleh digadaikan gitu. Di India bisa seperti itu. Bahkan Rusia pun sekarang orang kalau kan boleh digebuk selama dia tidak menemukan kecacatan. Apakah harus disesuaikan dengan undang-undang? Kan nggak seluruhnya juga tuh. Memang karena awalnya orang itu punya tugas masing-masing. Tugasnya DPR menciptakan undang-undang. Tugasnya pemerintah ini. Tugasnya polisi melaksanakan ini. Ini harus bergerak secara simetris, secara bareng-bareng, simultan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini polisinya nggak tegas. Bagaimana kita mau tegas kan seperti itu. Kita juga bagaimana masyarakat memang harus dipimpin seperti itu. Dan dalam konteks memimpin kita harus menjabarkan bahwa kalau kami menghukum Anda itu karena cinta kasih kami pada rakyat. Kalau rakyat dikasih itu mesti mereka akan terbuka. Dan kalau dalam kasus COVID-19 penanganannya selama ini gimana, Dok? Ya sebenarnya kita sudah mencoba untuk maksimal. Mulai memang kita diawali dengan ignoransi, yang tidak perlu. Kita losing time banyak sekali. Begitu banyak ya. Yang kemudian kita setelah itu memang sistem kita ini kan memang gerbongnya panjang, besar. Sehingga kalau kami lihat Pak Presiden ini terus terang menariknya pun kadang-kadang berat. Sehingga terpaksa Pak Presiden istilahnya jadi koboi kan di lapangan supaya orang ini terinspirasi untuk bergerak dalam bidangnya masing-masing. Dalam konteks Kementerian Kesehatan kita bisa melihat sekali sebenarnya dalam konteks ini adalah Kementerian Kesehatan adalah leading sektor sebenarnya. Tetapi dari dulu sampai sekarang kita melihat masih perlunya pengembangan konsep tupoksi ini pada ini. Awalnya ada masalah juga. Iya, seperti itu. Memang relasi internal maupun relasi eksternal. Iya, kenapa? Karena selama ini kita berpikir bahwa Kementerian Kesehatan itu adalah harusnya seorang dokter. Dan dokter yang dipilih adalah yang pintar. Ternyata yang pintar ini adalah dokter clinician semua. Padahal dokter itu ada beberapa macam. Ada clinician, ada yang public health, ada yang manajemen. Sehingga ketika tidak sehomogen yang diduga. Ketika orang itu dipimpin oleh seorang klinisi, pikiran klinisi itu secara klinis, dia lebih arah kuratifnya kan gitu kan. Parsial di situ aja. Tidak, dokter itu tidak pernah berpikir bahwa tugasnya itu tidak di meja seperti teman praktek kita buka palang orang pada datang. Dalam konteks publik, dokter itu adalah marketing, harus datangi.
kalau perlu dalam konteks COVID itu Menkes harus datang ke Menteri Perdagangan, harus datang ke Pak Presiden Jokowi minta seperti ini, harus datang ke sini seperti ya. Itu bagian dari namanya health promotion. Jadi health promotion itu bukan mempromosikan ayo dalam stop rokok, bukan, tetapi mempromot kesehatan ini menjadi tugasnya pada banyak orang. Karena kesehatan itu sebenarnya kalau belum itu mengatakan cuma 20% di kuratif. Pelayanan kesehatan. Itu bagian kecil ya? Bagian kecil, cuma 16%. Sebagian besar lagi kesehatan tergantung pada siapa? Dalam COVID ini ternyata tergantung pada TNI Polri. Makanya Menkes harus nyuwun tulung, Pak Kapolri minta tolong anggota Anda seperti ini. Sekarang ini boleh dibilang yang memerintahkan Pak Kapolri ini karena Pak Presiden sendiri. Sehingga Pak Kapolri membuat maklumat. Maklumat Menkes nggak ada ini. Ya, padahal itu sangat penting. Nah, seperti itu. Hal-hal yang leadership kurang, kemudian konsep-konsep publik kurang. Makanya di negara maju itu ada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kedokteran. Seperti itu berbeda. Public health dan medical health itu beda. Jangan-jangan memang yang diperlukan menteri itu bukan menteri kesehatan harus dari dokter kan? Justru itulah. Justru itu sebenarnya memang idealnya itu dokter yang menguasai itu seluruh hal, banyak hal. Tapi ketika kita ini biasanya dokter itu kan orang-orang pintar. Kalau kita ini misalnya ada dokter yang lain ini, oh salah ini begitu. Sehingga kita ini suka tidak bisa uri handayani. Padahal akhirnya kita sekali lagi dipimpin oleh Pak Jokowi, sampai kakelan tak kayak uang yang lain, supaya dokter itu tahu bahwa Anda itu bukan everything. Seperti itu, harus paham itu. Betul. Bukan obat cesplung yang mampu segala-galanya. Iya, seperti itu. Kan padahal dokter tadi sampaikan Undang-Undang Dasar 45 kan jelas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia kan. Jadi tanah airnya dan orang-orangnya gitu loh. Padahal wilayah kita adalah wilayah yang begitu rings of fire, bencana bisa terjadi sewaktu-waktu dan dalam skala besar. Yang tadi istilah dokter mengobrak-abrik, mengkolaps terhadap seluruh hal, termasuk sistem pemerintahan kan. Itu gung liwang-liwung tidak ada sesuatu yang bernama makhluk hidup kecuali harus intervensi. Padahal kan kurikulum kita di dalam pendidikan juga kan kurang. Kalau dokter ke Jepang, ya kan? Saya di Bali ada pengalaman dengan Jepang. Pada waktu konferensi internasional, kebetulan saya waktu ketua Bawaslu ada acara di sana. Di sebelahnya itu ada pertemuan masyarakat Menteri Ekonomi lah se Asia Pasifik. Orang Jepang itu santai aja itu ada gempa. Semua orang, anggota saya, peserta saya dan juga konferensi di Nusa Dua itu pada kelabakan. Kita pikir-pikir kenapa? Saya tanya sama orang Jepang, kenapa bisa begitu? Kami terlatih sejak kecil, kami ada kurikulum menghadapi bencana. Detail sekali dia sampaikan, sambil makan. Nah, ini memang kita tidak siap. Kita disiapkan untuk hidup bahagia. Tetapi tidak pernah disiapkan untuk menghadapi bagaimana cara mencapai kebahagiaan. Padahal kita punya asal muasal untuk menjadi bahagia itu terdilai dengan begitu banyak bencana. Kita berada di cincin api, rings of fire kan. Lalu dokter membuktikan dari pengalaman itu kan. Itu sebenarnya di dalam ilmu kedokteran saat ini itu ada kedokteran masyarakat. Sebenarnya kita sudah awalnya menciptakan dokter-dokter yang lengkap sebenarnya. Clinician bisa, public bisa, lengkap. Sampai sekarang kurikulum kita bagus. Dalam konteks menciptakan dokter untuk Indonesia kita sudah cukup bagus. Beda dengan dokter di Belgia, itu ada dokter clinician, ada public dokter, ada beda itu. Nah, tempat kita sudah cukup bagus sehingga semua dokter kita sebenarnya harus bisa berpikir seperti itu. Tetapi dalam konteks sakit itu sebenarnya ada yang banyak tidak tahu bahwa sebenarnya orang yang sakit itu ibarat gunung api itu asapnya saja. Sebelum sakit ada namanya predisposing, lingkungannya, perilakunya dan lain-lain yang sebenarnya itu harus kita intervensi. Nah, kita lemah. Contohnya yang simpel sekali. Kemarin kita melihat ada orang yang kesetrum dan kemudian akhirnya mati. Dan saya melihat ada meme yang bagus sekali.
ada orang kesetrum tegangan 200.000 volt di atas Tekanan, hidup. ya, ya. Hidup. Karena apa? Ketika dia kesetrum dia semaput. Oke. Itu memang mekanisme tubuh begitu. Ketika semaput, untung temannya itu sudah tahu bahwa dia kesetrum dan semaput, dia langsung beri CPR di atas itu. Diberi CPR dan akhirnya dia bernapas, jantungnya bergerak lagi. Masih di atas itu. Saya masih punya itu. Oh iya. Dan akhirnya dia hidup sampai sekarang. Normal. Seperti itu. Tempat kita kalau orang kesetrum langsung dibawa ke dokter. Iya. Golden time orang kesetrum itu 1 menit pertama. Iya, iya. Ketika dia jantungnya terhenti, kalau tidak dipacu, Ya sudah. menit kedua sudah mati. Iya. Itu kalau dia bakal ke dokter, dokternya lagi rapat dan ini, Iya. dokternya lagi udah mati. Iya. Begitu juga Iya. banyak orang yang tenggelam tempat kita. Iya. Itu karena apa? Di banyak negara-negara yang maju, itu namanya pendidikan kesehatan dasar. Itu diberikan. Kita sebenarnya sudah mengacu ke sana dengan UKS itu. Oke. Di Singapura orang yang lulus SMA, dia sudah lulus namanya pertolongan pertama. Dan kita di PMI sudah mempunyai kurikulum juga namanya pertolongan pertama. Tapi di sekolah kan nggak, Dok? Nggak ada. Sehingga Sehingga konten kita lulus SMA saja ditanya kalau kebakaran apa? Oh, dikasih odol, dikasih ini margarin kan gitu kan? Iya. Karena apa? Dia tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan dasar. Iya. Makanya kenapa orang itu minum Ponari Sweat misalnya? Nah, kan? Karena orang tidak tahu penyakit itu apa. Saya tanya, katanya tipes Pak. Loh kenapa kok tipes? Padahal mahasiswa saya S2 kesehatan. Kenapa tipes? Itu Pak, di Tembalang itu kan makannya itu di warung tuh terbuka mungkin gini-gini. Nah, kok berarti mungkin kepedesan Dok? Oh, kepedesan. Saya tak kasih tahu ya. Kalau dia memang tipes, maka disebabkan oleh Salmonella typhi. Salmonella typhi itu adalah bakteri yang dibawa oleh lalat, yang lalat sebelumnya ke feses. Dan feses itulah kemudian di makanan, dan makanan masuk dalam perut kita. Kalau daya tahan tubuh kita nggak bagus, kita jadi sakit tipes, seperti itu. Terus, kenapa di Tembalang kok masih ini? Dan ternyata, kami kebetulan pas sempat, di Tembalang ini kami sampai membangun jamban 1.600 jamban keluarga. Karena apa? Jangankan di Tembalang yang paling banyak di Rowosari itu, hampir 400 keluarga nggak punya WC. Di Serep Timur ada 2 orang yang WC-nya itu langsung ke selokan. Nah itu kalau lalat situ, itulah kenapa mahasiswa kita ini ada yang mencret, tipes dan sebagainya. Saya operasi seluruh Tembalang ini, saya operasi semua keluarga yang nggak punya WC. Saya catat, kita motivasi, saya kasih membuat jamban. Tembalang masih ada juga Dok? Dulu tahun 2016 kita selesaikan dengan gerakan WC for All Kecamatan Tembalang. Oke. Ya. Dok, itu sama dengan juga tadi ditanya kan, loh, kurikulum anti bencana kan apa, paling nggak anti gempa kan apa urusannya, orang kita tidak di daerah gempa. Lo salah, teman saya lahir di Jawa yang aman dari gempa gitu ya, jadi pilot, jadi pilot, lalu berada di Hotel Ambacang di Sumatera Barat, Padang. Jadi itu tidak hanya orang yang berada di daerah itu, tetapi orang yang kita tidak sangka bahwa profesinya mengharuskan dia berada di tengah bencana. COVID ini meregulasi ulang tentang apa artinya edukasi. Banyak kita berpikir edukasi itu adalah matematika tingkat tinggi, sehingga lulusan kita nanti setara dengan astronot. Yang enggak. Edukasi yang bagus adalah life skill. Kebutuhan apa yang kamu bisa perlukan ketika kamu perlu hidup. Kesehatan adalah basic life skill yang harus diketahui oleh orang itu lulus SMA. Di Singapura orang tidak lulus basic life skill kesehatan, nggak lulus SMA itu. Di kita itu anak S2 kesehatannya ditanya apa luka bakar dia apa, dia masih kasih odol. Nah seperti itu. Norak banget. Iya, Dok, itulah. ini di ujung kita rupanya. Jadi simpulannya kita itu nggak tahu cara membuat kita hidup bahagia. Walaupun setiap hari kita bilang bahagia, kita ingin bahagia, tapi sebenarnya cara untuk membuat kita bahagia tidak tahu caranya. Dengan kemudian halangan-halangan tidak bisa ditaklukkan. Padahal apapun manusia harus menguasai alam. Bukan kita yang dikendalikan alam.
Thank you banget dok atas waktu ini luar biasa. Terima kasih. Saya masih punya PR sama dokter soal Siap. WC for all. Siap. Jika ada waktu nanti kita akan diskusi lagi Prof ya. Siap. Menarik sekali. Iya. Sobat, saya senang sekali betul dengan dokter ini, dan dokter ini istilah saya bukan dokter berdasi, tapi betul dokter ada di lapangan. Buktinya adalah sebagaimana kita bincangkan tadi itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.